Oke. Ya, selamat datang teman-teman. Ya, senang sekali teman-teman bisa hadir ke acara hari ini dan bisa ikut diskusi. Seperti yang kita ketahui, acara ini sebenarnya menyambut majalah Balairung edisi ke-58. Di Jogja sedang banyak banget pemberitaan soal kelitih, sebenarnya secara nasional dan kelitih marak terjadi. Dan kalau kita melihat dari pemberitaannya, seringkali antara hal ini disepelekan sebagai kenakalan remaja atau pemberitaannya cenderung menilik masalah ini secara individual dan bukan struktural. Dan melihat hal ini sebenarnya Balairung dengan majalah ini berharap untuk memberikan wacana yang baru dan perspektif yang alternatif untuk memandang masalah ini secara lebih struktural. Oke. Kita hari ini kedatangan dua pembicara, Ben Laksana dan Ian Wilson, senang sekali untuk berbicara mengenai keterkaitan antara pendidikan dan kelitih itu sendiri. Sebelum kita masuk ke acara, saya ingin mengundang Mas Revan selaku pemimpin umum PPPM Balairung untuk membuka. Silakan. Oke, terima kasih Nesha. Selamat pagi teman-teman semua. Salam kenal. Selamat datang di soft launching majalah 58 Balairung edisi 58 tahun 37 2022. Pagi ini sebelum kami secara resmi merilis majalah bertemakan kelitih dan pendidikan, kami berusaha untuk mencuatkan wacana terlebih dahulu di kalangan publik bahwa sebetulnya ada permasalahan dalam masyarakat memaknai kelitih selama ini. Pemilihan tema ini berangkat dari permasalahan kelitih yang marak terjadi di Yogyakarta, bukan hanya dalam 1 tahun terakhir, tapi bahkan 1 dekade atau lebih lama lagi. Selalu muncul di hampir tiap tahun dan hampir-hampir tidak ada satu analisis yang secara komprehensif membahas ini sebagai satu problem struktural. Kami melalui majalah ini ingin menjawab tantangan tersebut dengan mengangkat kelitih sebagai satu permasalahan struktural yang berpangkal pada sistem pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar yang memiliki banyak kampus ternama, memiliki banyak sekolah yang bagus, dan juga berbagai macam metode pembelajaran yang diterapkan. Tetapi kami ragu apakah segala sistem pendidikan itu dan segala citra yang dicuatkan benar-benar merupakan satu realitas atau justru sekadar upaya untuk memoles keburukan di belakangnya misalnya. Yang dalam hal ini kami lihat sebagai permasalahan kelitih ini. Nah, dalam pemberitaan yang marak muncul di media, kami juga melihat bahwa media komunitas lokal di Yogyakarta tidak secara eksplisit menyebut kelitih sebagai permasalahan struktural karena berbagai alasan. Pertama, kita tahu bahwa media telah mengalami infiltrasi yang sangat masif dari pihak pemodal, bahkan negara, dan dalam konteks Jakarta ada semacam ketakutan pada loyalitas terhadap kekuasaan lokal yang barangkali turut mempengaruhi juga nuansa pemberitaan yang muncul di banyak media mengenai kelitih ini, sehingga kelitih tidak dianggap sebagai permasalahan struktural yang bersumber pada kegagalan pemerintah dan sistem pendidikan di Jakarta untuk menangani permasalahan ini, tapi justru permasalahan individual atau kultural yang muncul sebagai satu hal yang wajar bagi kalangan remaja. Nah, kami melihat bahwa ada satu distingsi yang membuat Yogyakarta selalu subur permasalahannya tentang kelitih yang membedakannya dengan daerah lain. Dan kami berusaha untuk mengupas itu dalam majalah 58 tahun 37 2022 yang launching-nya akan diselenggarakan pada hari ini. Untuk membahas lebih lanjut akan ada pemaparan yang komprehensif dari Ian Wilson dan Ben Laksana. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ian Wilson dan Ben Laksana telah turut memeriahkan launching ini, dan juga kepada semua teman-teman yang telah hadir untuk menyimak pemaparan dari kedua narasumber. Mungkin itu, untuk selebihnya saya kembalikan kepada Nisa. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Revan atas pembukaannya. Jadi untuk memulai acara kita akan masuk ke narasumber pertama kita, yaitu Mas Ben Laksana. Mas Ben Laksana adalah seorang mahasiswa doktoral sosiologi pendidikan dari Victoria University of Wellington. Dipersilakan Mas Ben untuk memulai materinya. Oke, halo. Sebentar ya. Ini dulu. Saya share screen ya. Bisa lihat semua? Oke. Sip. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sekali lagi Balerum telah mengundang saya. Sangat menyenangkan bisa berkontribusi dengan bersama kalian juga, dan sebenarnya sangat senang sih kalian mengambil tema ini karena jujur sama kayak Revan tadi ya, kayaknya agak jenuh dan muak juga ya. Kayak keliti itu kesalahan-kesalahan moralitas dan individu saja gitu. Kayak biasanya pembahasannya kayak, oh ya ini kurang agama nih, atau misalnya kurang mereka ini peran orang tuanya yang brengsek, dan mungkin memang ada hal-hal seperti itu yang ikut turut berkontribusi gitu, terutama misalnya peran-peran lingkungan pribadi personal mereka gitu dalam cara kita melihat keliti gitu. Tapi kayaknya patut kita juga telusuri juga tentang peran-peran struktural dalam permasalahan keliti itu sendiri. Nah, sebelum itu, saya habis vaksin kemarin, jadi badan saya agak berantakan nih. Jadi kalau misalnya, mohon maaf sekali kalau saya agak sedikit nggak ngedong kalau kalian bertanya apapun, tapi saya akan berusaha menjawab sebisa mungkin. Satu hal lagi, saya pribadi, walaupun memang latar belakang saya ke sosiologi pendidikan, saya secara pribadi belum pernah menelusuri kayak hubungan kausalitas antara kayak sistem pendidikan atau institusi pendidikan, dan itu kayak berdampak langsung ke orang melakukan aksi keliti itu sendiri gitu ya. Tapi mungkin sebenarnya yang ingin saya lakukan hari ini, dan sebenarnya pengen diskusi sih sama kalian juga gitu yang jauh lebih muda dari saya juga, kayak apa peran sistem pendidikan maupun dunia kalian itu sendiri yang mendorong orang untuk menggunakan kekerasan dalam kesehariannya mereka gitu. Dan pastinya apa Ian bisa menelusuri lebih dalam lagi sini tentang kekerasan itu sendiri, tapi saya akan menelusuri bagaimana mungkin peran keseharian kita, dunia anak muda saat ini dan dunia saya juga, serta dunia pendidikan saat ini dalam mendorong penggunaan kekerasan itu sendiri. Nah, atau bahkan menormalisasi kekerasan itu sendiri. Saya ingin memulai dengan dunia orang muda saat ini. Saya agak enggan menggunakan anak muda karena saya nggak menganggap kalian anak-anak, tapi orang yang jauh lebih muda dari saya saja. Kita bisa melihat di sini orang muda diharapkan pada layanan dasar yang tidak memadai. Kayak kalian kalau baca tulisan-tulisannya kayak Project Multatuli gitu kan ya, generasi Z di Yogyakarta atau generasi Z di Jakarta gitu ya. Susah banget kayak bahkan buat saya aja gitu ya, kayak kalian nggak ada jaminan sama sekali bakal dapat pekerjaan gitu ya setelah kalian lulus. Kalian nggak ada jaminan bakal dapat rumah yang layak setelah lulus. Bahkan kalau kalian banyak sekali teman-teman saya yang seumuran saya di late 30s ini yang sulit sekali untuk mendapatkan rumah gitu, KPR rumah. Padahal pekerjaan mereka ya cukup memadai, tapi tentunya tidak semudah itu mendapatkan KPR dari bank segala macam. Banyak sekali juga yang freelance kerjanya gitu kan ya, dan freelance tidak pasti pemasukannya segala macam. Jadi banyak sekali ketidakpastian dalam keseharian mereka, dari layanan umum yang tidak memadai, kemudian juga dari akses kesehatan yang tidak memadai, akses pendidikan. Kita kemarin juga melihat pas di Kompas kalau nggak salah beberapa waktu lalu, bagaimana sebenarnya semakin mahal UKT dan segala macam, semakin sulit mereka yang punya latar belakang dari kelas menengah bawah atau bahkan kelas menengah untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang memadai gitu, atau bahkan akses pendidikan sama sekali gitu, nggak semudah itu juga gitu. Akhirnya sulit sekali kita untuk akhirnya punya layanan umum dasar yang seharusnya bisa diberikan oleh negara ini, itu kayak satu hal yang sangat utopis gitu kan ya. Dan ini kita akan melihat bagaimana negara membungkus hal ini, permasalahan ini ke depannya. Nah, selain itu juga tadi sudah sebut juga kebijakan ketenaga kerjaan neoliberal yang telah mengakibatkan prekarisasi, kerentanan, kayak balik lagi tadi saya sudah sebut juga bahwa nggak ada kepastian kalian juga dapat mendapatkan kerjaan yang berkualitas gitu kan, atau yang layak lah ketika kalian telah lulus nanti, walaupun kalian udah punya gelar berbagai macam hal gitu. Kayak saya aja sekarang lagi kuliah doktoral di New Zealand, belum tentu juga saya kayak mendapatkan kerjaan-kerjaan yang layak gitu, sesuai dengan kerja keras maupun dengan gelar saya juga gitu. Itu
apalagi di akademia juga gitu, nggak ada kepastian dalam hal itu. Dan ini akhirnya berkontribusi kan kepada rasa tidak aman, ketakutan saat ini dan maupun masa depan gitu. Kadang-kadang kayak kalau saya ngajar di kelas kayak apa yang, karena saya juga bertanya apa yang saya ajar ini ada gunanya nggak ya buat anak-anak ini, karena kelihatan banget juga gitu ketakutan di dalam diri mereka gitu, anak-anak orang-orang muda yang saya ajar gitu tentang masa depan mereka. Ini ada perlahan kita mulai di poin pertama dan poin kedua, kita mulai perlahan bisa melihat, memetakan tekanan-tekanan yang kalian alami dalam keseharian kalian. Mungkin kalian di sini yang datang sini sebagai orang muda bisa sedikit refleksi, mungkin ada yang baru masuk, mungkin ada yang mau lulus ini, kayak gue habis lulus mau ngapain ya gitu kan ya. Apakah gue bisa dapat kerjaan dengan mudah dan lain sebagainya. Tapi kalian mungkin bisa perlahan melihat bahwa ternyata itu betapa sulitnya kita untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan gelar sekalipun gitu. Bagaimana mereka yang misalnya gelarnya di bawah kita semua gitu, misalnya mereka hanya lulusan SMA atau SMK gitu kan ya. Kita mulai bisa melihat tekanan-tekanan tersebut. Terus sejalan dengan prekarisasi atau perentanan tenaga kerja, belum lagi degradasi lingkungan gitu, kayak climate anxiety gitu kayak kalian alami, kayak oke nih, gue dapat gelar yang oke gitu, gue dapat kerjaan yang oke, tapi shit man, gue nggak punya masa depan karena bentar lagi dunia kiamat gitu, literally dunia kiamat gitu, kayak dalam artian ada perubahan iklim, dan sekarang kayak setiap tahun ada pertemuan G20, Y20 segala macam, tapi perubahan iklim nggak bisa dihalau sedemikian rupa, tetap saja terjadi kenaikan derajat Celsius di bumi kita ini, terus akhirnya mengakibatkan ya degradasi lingkungan. Belum lagi di Indonesia tuh punya permasalahan polusi udara, air, tanah, gara-gara permasalahan pertambangan, perampasan lahan, segala macam. Intinya ada secara overall kita dari 3 poin ini aja kita udah bisa melihat bahwa kualitas kehidupan kita dalam keseharian kita gitu ya, dan apalagi anak muda gitu, apalagi orang muda saat ini gitu ya, kayak banyak sekali tekanan-tekanan yang mereka harus hadapi gitu. Dan akhirnya kalian mungkin mulai perlahan bisa melihat bahwa ternyata hidup kalian ini penuh dengan kekerasan gitu, penuh sekali dengan tekanan-tekanan fisik maupun mental yang kalian harus hadapi di saat ini maupun di masa depan yang akan datang. Dan keduanya saling terikat gitu. Nah, gini aja, saya nggak mau kayak ya dunia kiamat, udahlah mati aja kita semua gitu ya. Tapi ini adalah fakta yang terjadi saat ini di orang muda saat ini gitu. Banyak sekali tekanan-tekanan kehidupan mereka, ketidakpastian masa depan saat ini maupun masa depan mereka yang mereka harus hadapi gitu. Terus itu belum lagi gitu, karena kita juga bisa melihat bagaimana orang muda dihadapkan dengan kemunduran demokrasi gitu. Kalian tahu sendiri gitu, kayak kalau ngomong kena UU ITE, bentar lagi ada RKUHP yang bakal dikeluarin juga gitu kan, yang nggak tahu nih ntar masa depannya kayak gimana. Ntar kita kritik pemerintah atau subjek-subjek pemerintah dari presiden sampai kepala apa segala macam, tiba-tiba bisa dipenjara beberapa bulan dan lain sebagainya gitu. Dan intinya kayak ada kemerosotan berbagai bentuk kebebasan, semakin membatasi ekspresi orang muda atas perusahaan sosial yang ada di sekitar mereka gitu. Sekalinya kita mau ekspresi gitu, kayak di Citayam Fashion Week dikooptasi semua orang-orang tajir yang makan tai itu semua gitu kan. Atau misalnya kita mau ekspresi gender kita, tiba-tiba ditangkapin sama Satpol PP gitu kan. Itu kelihatan banget bagaimana sekarang tuh semakin sulit, kayak hidup semakin sulit, tapi ketika kita berusaha mengekspresikan diri kita di dalam keterbatasan hidup itu pun semakin ditekan juga gitu. Nah, again, sekali lagi banyak sekali kekerasan, tekanan-tekanan yang kita rasakan dalam keseharian kita, dan kita bisa perlahan melihat mungkin bagaimana kenapa gitu kekerasan adalah jalan keluar dari hal ini. Belum lagi nih, kemarin kebetulan riset saya tuh tentang aktivis muda di Yogyakarta, di mana sebenarnya sebentar lagi saya akan pindah juga ke Jogja untuk hal ini. Ada tekanan-tekanan dari konsumsi keseharian media sosial kita semua gitu. Saya sebagai pengguna media sosial sangat paham akan tekanan-tekanan tersebut gitu. Kadang-kadang, oh ya nih, gue S3, tapi ya pendapatan gue sedemikian, sedangkan teman gue ada yang kerja di institusi besar gitu yang gajinya sampai 100 juta gitu. Ya, saya aja paham akan tekanan itu, apalagi anak muda, orang muda yang dengan sangat mudahnya juga melihat bahwa seakan-akan kesuksesan itu adalah suatu hal yang instan. Gitu. Kita hidup di masyarakat yang instan, kayak apalagi kalau bisa kita ngomongin tentang kesuksesan dalam keseharian kita. Dan kesuksesan itu bukan hanya sekedar kesuksesan ekonomi ya. Tiba-tiba bisa
kayak dapat bisa beli durian yang paling mahal dunia pakai, terus di atas ditaburin emas gitu, terus kita bisa makan hal itu dalam sehari kita, terus kemudian kita posting hal tersebut di sosial media gitu. Tapi juga simbolis gitu, wah kamu terkenal ya, wah kamu bisa ini ya, wah kamu masuk ini ya, wah kamu jadi pembicara A B C D E ya, wah kamu ikutan Y20 lah, terusnya jadi ikutan MUN lah atau apa gitu kan ya. Ada banyak sekali kayak tekanan-tekanan tentang kesuksesan instan tersebut gitu, yang saya namakan instanisasi kehidupan tersebut gitu, bahwa semuanya itu seakan-akan datang begitu saja, kalian buka, wah kenapa ya saya nggak bisa dapat hal ini semua, padahal di balik hal itu tuh ada banyak sekali kayak tentang isu privilege, kemewahan-kemewahan keluarga yang banyak sekali orang tidak miliki dan lain sebagainya gitu. By the way, maaf ya, ini anjing saya agak berisik. Dengan kata lain, dunia kita termasuk orang muda gitu ya saat ini penuhi kekerasan, pengalaman akan kekerasan. Kita selalu ditodong, selalu ditekan untuk menjadi sesuatu yang belum tentu kita inginkan juga, dan kita selalu dihadapkan dengan banyak hal di sekitar kita yang benar-benar di luar kuasa kita sebagai individu gitu. Kayak contohnya sih kayak yang paling konyol tuh kayak, oh ya nih dunia kita mau kiamat gara-gara perubahan iklim. Apa tanggung jawab kita? Ya udah buang sampah pada tempatnya gitu. Seakan-akan kalau misalnya kita buang sampah pada tempatnya terus beres aja perubahan iklim segala macam. Terus kita dimarahin gitu kalau misalnya kita nggak melakukan hal-hal kecil tersebut gitu dalam keseharian kita. Kayak kalian nggak bertanggung jawab nih sebagai orang muda segala macam gitu. Nah itu kan kayak balik lagi ya, ini apa yang akhirnya saya akan sedikit masuk sini, dan bagaimana peran pendidikan itu sebenarnya dalam menghadapi tantangan-tantangan anak muda, orang muda saat ini tuh yang disalahkan adalah orang muda itu sendiri gitu. Dan itu agak konyol gitu, karena ini kan bukan kesalahan orang muda, ini adalah kesalahan orang tua kita juga. Satu itu gitu kan. Kedua, ini sebenarnya ini juga bukan permasalahan kita sebagai individu, benar tadi kata Nessa tadi, ini adalah permasalahan struktural. Nah, yang sebenarnya ingin saya telusuri di sini, dan kalian mungkin bisa refleksi ke diri kalian juga dan institusi pendidikan kalian juga gitu, dimanapun itu. Bagaimana peran pendidikan dalam menormalisasi bahwa permasalahan struktural itu adalah permasalahan individual. Nah, kita mungkin bisa dilihat di sini. Sorry, ini saya agak ya. Nah, dalam menanggapi dunia sedemikian mencekamnya nih, apakah sebenarnya institusi pendidikan itu telah memberikan ruang yang aman dan yang aman untuk kita benar-benar memahami permasalahan-permasalahan yang kita semua hadapi, termasuk orang-orang muda ini? Pastinya enggak. Kalau kita bisa lihat sebenarnya yang terjadi di dalam pendidikan kita, dan kalian mungkin bisa melihat ini dengan peningkatan UKT, dengan bagaimana sulitnya kita mendapatkan pengetahuan kritis di dalam kelas kita dan lain sebagainya. Apa yang terjadi saat ini adalah yang dinamakan model neoliberal pendidikan gitu ya. Yang pertama adalah komodifikasi layanan gitu. Pengenalan biaya kuliah atau kenaikan segala macam, kenaikan biaya kuliah itu sendiri, atau misalnya kenaikan biaya pendidikan itu sendiri. Nah, dengan komodifikasi ini kita akhirnya bisa melihat kan ya bahwa tujuannya dari sistem pendidikan adalah yaitu poin B, yaitu berorientasi pada keuntungan. Komodifikasi dan privatisasi saling berkelindan menjadi satu gitu kan ya. Dan akhirnya ini kita bisa melihat bahwa dampaknya tuh kayak oh ya kalau emang semuanya ini adalah tujuannya untuk kalau pendidikan itu tujuannya adalah untuk menghasilkan uang gitu, dan saya sebagai peserta pendidikan itu harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan pendidikan tersebut, berarti saya juga harus mendapatkan suatu jaminan bahwa pendidikan saya ini akan mendapatkan suatu kerjaan nantinya gitu kan ya. Kita bisa melihat hal itu. Nah, cara yang paling mudah adalah akhirnya kita mengerucutkan pengetahuan-pengetahuan yang ada yang sesuai dengan industri tersebut. Yang pastinya kalau kalian tiba-tiba ngambil S1 pemahatan, matung, atau misalnya kayak latar belakang saya sosiologi gitu, ya itu udah jelas banget bukan itu yang dibutuhkan industri gitu kan. Karena industri membutuhkan orang yang sangat patuh terhadap industri tersebut. Gitu. Sedangkan mereka yang latar belakangnya lebih kritis dari soshum, kebudayaan, dan lain sebagainya, ya sulit sekali akan masuk ke lingkungan seperti itu. Dan sistem pendidikan kita, institusi pendidikan kita mengakuinya tersebut gitu. Oke nih, ya udah nih dipotong aja lah.
Dan itu yang dan Pak Ian mungkin bisa menjelaskan di sini juga di bagaimana itu hal tersebut terjadi di Australia gitu. Bagaimana sebenarnya terjadi pemotongan terhadap social sciences and humanities di Australia maupun di seluruh dunia juga. Dan bahkan di New Zealand pun udah ada wacana untuk hal tersebut karena tujuan utamanya adalah wah, ngapain lu belajar sosiologi, antropologi, politik segala macam kalau itu nggak dibutuhkan industri? Bukannya pendidikan itu tujuannya untuk industri ya? Nah ini yang terjadi saat ini ya, yaitu komodifikasi dan privatisasi pendidikan itu sendiri. Karena telah dibentuk oleh negara untuk menghasilkan uang, maka dari itu sistem pendidikan kita atau institusi pendidikan kita tujuannya ya adalah untuk mencari uang gitu. Dan akhirnya mereka harus mengorbankan hal-hal yang menurut mereka tidak menghasilkan uang. Ya bayangin aja kayak apalagi kita punya konsep budaya, apalagi budaya di Indonesia gitu kan ya kayak oh ya kalau menghasilkan uang masuk hukum apa ya akuntansi ekonomi bisnis gitu ya jadi dokter lah mungkin arsitek gitu. Terusnya kalau misalnya kayak saya mau ngambil sesuatu hal yang mungkin berbeda gitu yang mungkin tanda tanya belum tentu menghasilkan uang, kita akan dipertanyakan kenapa kalian mengambil kayak gitu. Bukannya malah mempertanyakan kenapa pekerjaan itu tidak bisa menghasilkan uang, tapi justru malah mematikan kesempatan kita untuk menelusuri hal-hal yang lebih kritis gitu kan. Itu akhirnya sangat menarik juga untuk melihat ada tekanan-tekanan di sini bahwa kalian sebagai orang muda udah mulai perlahan dikerucutkan oleh sistem pendidikan kita, oleh institusi pendidikan kita, dan kalian nggak diberikan keleluasaan juga untuk mengeksplorasi kehidupan kalian gitu. Salah satunya adalah sistem pendidikan ini. Belum lagi ya ini salah satunya poinnya adalah manajerialisasi sistem pendidikan, institusi pendidikan kita gitu, yang semuanya tuh berbasis kompetisi, kemudian kriteria pendidikan yang bagus itu tuh sangat merdeka belajar kan, link and match gitu. Bagaimana kita bisa menghubungkan dengan industri gitu, bahwa akhirnya yang menentukan kriteria pendidikan yang berkualitas dan tidak berkualitas itu bukan sistem pendidikan itu sendiri, bukan institusi pendidikan itu sendiri, bukan apalagi kalian sebagai orang muda gitu kan ya. Tapi yang menentukan adalah sekali lagi eksternal, yaitu industri itu sendiri gitu. Nah sekali lagi ya, industri itu tidak membutuhkan pendidikan yang kritis gitu, dan itu akhirnya akan mematikan hal-hal yang mereka rasa tidak butuhkan. Nah sekali lagi ini akan menekan kalian semua lagi untuk oh ya nih, gue harus kerja keras, belajar keras agar gue bisa mendapatkan kerjaan yang layak gitu. Gue nggak boleh macam-macam, gue nggak boleh demonstrasi, gue nggak boleh turun di jalan, gue nggak boleh mengkritik karena itu semua akan menghambat saya semua untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baik lagi ke tadi yang belum tentu pasti juga kalian mendapatkannya gitu. Dan seandainya kalian mendapatkan pekerjaan itu pun terjadi yang namanya perentanan juga gitu. Kayak oke dapat pekerjaan, ternyata pekerjaannya cuma 6 bulan, terus gaji gue cuma 1 juta gitu. Nggak ada yang pasti itu. Jadi kayak sekali lagi, tapi permasalahan tersebut nanti yang disalahkan adalah kalian. Ya salah sendiri kalian nggak kerja keras, salah sendiri kalian nggak belajar Excel sheet, Word, PowerPoint dan lain sebagainya tersebut gitu. Kalian diajarin apa sih di kampus kalian? Oh itu kalian sendiri saja yang salah karena tidak melakukan hal itu. Sekali lagi kelihatan bagaimana kalian mendapatkan tekanan secara konstan, institusi pendidikan tuh kayak seakan-akan lepas tangan karena mereka ngikutin pasar dan industri kita. Dan itu akhirnya ya balik lagi berujung ke kurikulum berdasarkan pasar tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Sama juga ya, ini satu poin terakhir, ketika kalian mendapatkan tekanan dari institusi pendidikan, kalian juga mendapatkan tekanan dari dosen-dosen kalian gitu. Karena yang terjadi adalah dosen juga mengalami perentanan. Karena dosen sendiri pun juga mengalami namanya misalnya dosen luar biasa gitu. Banyak sekali misalnya sekarang perlahan, terutama di luar, dosen-dosen tuh tidak mendapatkan pekerjaan yang pasti. Akhirnya mereka pun terdesak untuk misalnya mengikuti arus dari institusi pendidikan tersebut. Jadi mereka akhirnya terpaksa menjadi kaki tangan dari institusi dan sistem pendidikan itu sendiri. Ketika institusi bilang bahwa oh ya udah kamu harus menekan anak-anak kamu lagi agar belajar ini agar mereka mendapatkan kerjaan. Ya sedangkan dosennya bilang wah ini kayaknya nggak bagus deh karena ini akhirnya hanya sekedar melanggengkan misalnya kapitalisme contohnya. Dosennya bisa jadi nggak akan melakukan hal itu gitu. Dalam artian mengajarkan pendidikan kritis karena dia pun akhirnya mendapatkan tekanan dari institusi pendidikan tersebut karena dia pun rentan. Jadi kayak satu dosen rentan, mahasiswa juga rentan, semuanya mengalami kerentanan, nggak ada yang mendukung, institusi pendidikannya juga nggak ada yang suportif. Akhirnya penindas saling menindas gitu kan ya. Tertindas, mereka yang tertindas juga ikut turut menindas gitu. Dan ini akhirnya kelihatan ini bagaimana perlahan oh iya benar sekali nih kekerasan tuh di dalam keseharian kita tuh sangat lumrah ya gitu. Sangat hadir di dalam keseharian kita.
Nah, intinya neoliberalisasi pendidikan itu pada akhirnya juga turut menormalisasi neoliberalisasi dalam keseharian kita, terutama dalam membentuk peserta didik yang mengindividualisasi permasalahan sosial tersebut. Yang seharusnya kita bisa memahami bahwa permasalahan sosial kalian ini, yang tadi kata Nessa itu, bahwa ini adalah permasalahan struktural, tapi apa yang terjadi adalah dari pengetahuannya yang kita didapatkan di kelas maupun dari pengetahuan yang kita dapatkan secara tidak langsung ketika dapat tekanan dari institusi pendidikan, kita akhirnya melihat bahwa oh iya ini tuh semua salah saya gitu. Ketimbang melihat bahwa ini adalah permasalahan sosial, ini adalah salah saya. Dan kalian bayangkan gitu bahwa beban dunia, permasalahan perubahan iklim, permasalahan ketenaga kerjaan, permasalahan mungkin menurunnya demokrasi dalam masyarakat kita gitu, semua itu dibebankan kita sebagai individu. Gitu. Betapa besarnya beban tersebut, bahwa seakan-akan kita yang bertanggung jawab atas ini semua. Gitu. Bukankah itu bentuk kekerasan dengan sendirinya gitu? Dan ini akhirnya kegagalan saya sebagai individu, gagal dapat nilai tinggi, gagal mendapatkan kerjaan, gagal menjadi anak yang baik untuk orang tua, itu adalah kegagalan saya sebagai individu. Bukannya kegagalan sistem sosial kita. Permasalahan sosial yang dihadapi orang muda saat ini adalah permasalahan tanggung jawab saya pribadi. Dan ini kelihatan banget juga bagaimana kayak kelihatan juga di TV-TV yang seperti yang tadi kata Revan kan, bagaimana media juga terus melanggengkan hal ini juga, kayak golden ways ala apa gitu kan ya. Yang jadi permasalahan tuh kalian yang harus mengubah diri gitu kan ya. Kalian yang harus terus mengembangkan diri gitu. Kita tanpa kita menyadari ada peran-peran di luar diri kita gitu. Nah, akhirnya kita bisa lihat di sini gitu ya, bagaimana institusi pendidikan, sistem pendidikan kita secara besar gitu ya, ketimbang menjadi tempat untuk belajar, eksplorasi, mengalami kegagalan, dan belajar dari kegagalan tersebut, institusi pendidikan menjadi tempat yang menindas secara fisik maupun mental gitu. Bahkan dalam banyak hal, yang paling menjijikan juga adalah turut melanggengkan kekerasan seksual juga gitu kan. Gimana? Sakit banget gitu. Kayak bahkan ya yang UGM aja mengalami hal tersebut gitu kan ya. Dan institusi pendidikan lain juga sangat gagap dalam kita memerangi kekerasan fisik, mental dalam keseharian kita gitu. Karena emang bukannya gagap, karena memang institusi tersebut bisa berkembang, bisa terus maju karena kekerasan itu sendiri. Itu adalah suatu hal yang inherent di dalam institusi dan sistem pendidikan kita. Tanpa itu, dia nggak bisa berkembang sesuai yang dia inginkan. Maka yang saya usulkan sebenarnya ada perombakan total dari sistem pendidikan kita, karena yang diinginkan, karena yang dibutuhkan adalah kekerasan untuk terus progres. Nah, itu konyol banget. Progresnya seperti apa, yang pasti melanggengkan kekerasan lagi, dan itu nggak pernah dipertanyakan juga kan akhirnya. Nah, itu sangat menyedihkan buat saya gitu. Ketimbang kita menghasilkan mereka yang terdidik untuk memanusiakan manusia, tempat untuk memanusiakan manusia tersebut, yang ada kita menghasilkan manusia-manusia yang sangat keras gitu, yang turut melanggengkan kekerasan. Ya, contoh paling konyol, saya ingat banget ya teman-teman saya dosen gitu yang ya, di jurusan jurnalistik gitu kan, yang mereka misalnya kan, saya juga pernah mengalami ini gitu ya, kayak ngundang alumni gitu kan, terus alumni datang gitu ya, alumni yang ngomong, iya kalian kalau mau jadi jurnalis yang ternama, yang keren, kalian tuh harus mengalami hepatitis dulu gitu. Itu absurd banget. Itu kalian baru saja bilang ke orang-orang yang mau lulus bahwa kalian harus penyakitan terdahulu, kalian harus merangkul kekerasan dalam keseharian kalian agar kalian sukses. Dunia macam apa coba seperti itu? Yang dimana kita malah menormalisasi kekerasan dalam keseharian kita, gitu, agar kita bisa sukses, gitu kan. Itu bukan hanya sekedar menyedihkan, tapi itu menjijikan sekali gitu, bahwa ada institusi pendidikan yang melanggengkan hal tersebut. Dan saya rasa kalian bisa langsung refleksi ke pengalaman kalian pribadi tentang hal ini, bagaimana hal ini tersebut terjadi. Nah, ini sedikit food for thought aja untuk hal-hal kalian pikirkan gitu ya. Kita selalu berasumsi gitu, bahwa kekerasan adalah sebuah bentuk disrupsi atau gangguan terhadap kedamaian gitu. Tapi kan hal ini berangkat dari anggapan bahwa dunia keseharian kita damai gitu. Ya kan? Bahwa kekerasan itu mengganggu kedamaian kita. Nah, bagaimana jika pengalaman akan keseharian kita dipenuhi oleh kekerasan? Apakah kekerasan itu mendisrupsi, mengganggu kekerasan itu sendiri? Ya enggak lah. Ternyata kekerasan bisa jadi adalah cara kita merespon dunia ini atau hidup ini yang penuh dengan kekerasan. Itu adalah suatu hal yang normal itu. Bukanlah suatu hal yang abnormal justru.
yang abnormal kalau ya dunia kita penuh dengan kedamaian, cinta kasih, segala macam, loving kindness apa, tiba-tiba ada yang melakukan kekerasan, oh ya ini ada interupsi, ada disrupsi situ. Tapi kan enggak, hidup kita dipenuhi dengan kekerasan gitu. Untuk bilang tiba-tiba bahwa anak ini melakukan kekerasan, kelitih itu tanpa sebab segala macam, itu akhirnya menihilkan kekerasan yang mereka alami dalam keseharian mereka. Justru yang perlu kita pahami, dan semoga ada yang melakukan riset tentang hal ini adalah kekerasan apa yang mereka alami sekali lagi saya bukan berusaha menormalisasi kekerasan yang dilakukan para pelaku kelitih ini ya, tapi kita juga harus memahami dunia mereka itu seperti apa sih dalam keseharian mereka. Kekerasan apa yang mereka alami dalam keseharian mereka gitu. Dari pengalaman personal, mungkin orang tuanya mengalami ketertindasan sendiri di ekonomi, akhirnya harus menelantarkan anak-anak mereka gitu. Itu kan permasalahan struktural. Kemudian mereka anak-anaknya jadi tidak bisa keep up juga di sekolah karena dapat tekanan dari rumah juga karena kehidupan rumah tangga yang berantakan segala macam. Tapi mereka terus ditekan oleh sekolahnya untuk mendapatkan nilai yang bagus, karena kalau misalnya nilainya nggak bagus, kalian dianggap tidak warga negara yang tidak mampu berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini gitu. Sekali lagi lihat deh tekanan-tekanan tersebut. Belum lagi di tulisan kalian, tulisannya Pak Ian itu yang saya lihat tentang kelitih dan di Jogja itu fragmentasi sosial kita juga gitu. Tekanan-tekanan maskulin sebagai laki-laki kita harus selalu kuat dan keren. Bentuk ekspresinya adalah kekerasan itu sendiri. Itu ada dapat tekanan-tekanan tersebut gitu. Every day is a violent day gitu. Setiap hari adalah suatu dunia yang sangat keras untuk mereka gitu, dan justru itu yang harus kita lakukan dan kita harus pahami juga gitu. Justru bukan hanya sekedar menekan mereka yang pelaku kekerasan ini, tapi bukankah jauh lebih adil untuk kita justru mempertanyakan kenapa dunia ini keras, kenapa kehidupan mereka keras, dan membentuk dunia yang lebih adil untuk kita semua. Sekian dulu presentasi saya. Kawan-kawan semua, kalau ada pertanyaan, semoga kayaknya waktunya nggak terlalu lewat ya, setengah jam pas kayaknya. Kalau ada pertanyaan, pastilah dengan senang hati kita bisa membahas lebih dalam. Oke, terima kasih banyak Mas Ben. Untuk pertanyaan nanti kita akan ada sesi tanya jawab setelah dua materinya dipaparkan. Cuma menarik banget apa yang dipaparkan oleh Mas Ben tadi. Saya juga, jadi untuk sedikit background, saya dari prodi sejarah, dan baru-baru ini tuh biasa kami tahunan ada acara kayak seminar sharing sejarah gitu, dan terakhir itu yang diundang Om Hao, dan saya ingat komen dari Kapolri saya, jadi kita coba menunjukkan ke orang-orang kalau daerah itu nggak cuman ya ilmu-ilmu sosum dan sebagainya, tapi bisa juga kayak masuk ke entrepreneurship dan sebagainya. Dan waktu itu saya juga cukup shock, kayak wow, sampai ke sejarah gitu. Realisasi pendidikan ini, dan ya, dan soal kekerasan yang tadi Mas Ben ceritakan dalam kehidupan remaja itu sendiri, terutama dengan asrama kelitih, terus penggunaan wawasan kebangsaan atau TNI dan sebagainya untuk mendidik anak-anak muda, itu juga merupakan sebuah kontradiksi ya, dan hal ini akan dibahas lebih lanjut sebenarnya untuk penelitian yang tadi Mas Ben mention itu soal kekerasan yang terjadi di kehidupan anak muda. Itu ada skripsinya Mas Marino dari jadi kita punya acara launching minggu depan, Sabtu depan. Jadi kemungkinan Mas juga akan jadi pembicara. Dan itu informasi juga untuk tonton yang lain. Oke, makasih banyak Mas Ben. Nanti kita akan buka lagi sesi diskusi di akhir. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi yang kedua, yaitu dari Ian Wilson, Senior Lecturer Politics and Security Studies, Murdoch University. Silakan, Mas Ian. Ya, terima kasih Nessa, dan terima kasih Ben untuk presentasi sebelumnya. Sebelum saya mulai, aku mau kasih disclaimer dan minta maaf. Saya minta maaf karena saya sudah tidak ke Indonesia hampir 3 tahun lebih. Ke Jogja pun hampir 4 tahun gara-gara pandemi dan hal-hal yang lain. Jadi satu bahasa Indonesia saya secara akademis mungkin tidak setepat dulu. Jadi kalau ucapan saya agak
agak nggak tepat. Saya minta maaf sebelumnya. Dan yang kedua, kalau masalah keliti sendiri, sebenarnya penelitian saya sebelumnya emang di dunia premanisme, kekerasan sebagai relasi sosial dan sebagainya. Tetapi keliti itu sendiri saya tidak pernah meneliti secara langsung. Saya makin tua, makin sadar atas satu kesalahan fatal, yaitu orang tua yang suka memberi komentar tentang dunia anak muda, walaupun mereka tidak muda lagi. Kalau lihat di Indonesia, saya banyak penelitian di pemuda Pancasila misalnya, itu namanya pemuda. Kalau pemimpinan pemuda Pancasila tidak ada yang di bawah umur 60. Jadi ini suatu hal yang saya cukup sadar bahwa dunia yang dialami anak muda yang terlibat dalam fenomena kekerasan seperti keliti, saya belum sempat mendengar cerita mereka. Dan saya kira banyak komentar dari banyak pakar yang saya sudah baca, dari aparat dan sebagainya, yang mesti didengar adalah dari istilahnya pelaku sendiri. Saya kira itu sangat sangat penting dan saya belum sempat. Oke, kalau saya melihat fenomena keliti dan saya mau mulai dari yang spesifik dan kemudian saya akan ada beberapa kesimpulan yang lebih umum, ya. Keliti menarik untuk beberapa hal dan saya lihat dalam konteks sejarah dan konteks penelitian saya sebelumnya melihat masalah kekerasan di jalan di tingkat kampung antara anak muda dan bagaimana itu menjadi suatu relasi sosial yang dilembagakan dan saya dulu penelitian selama waktu Orde Baru dan pasca Orde Baru, kekerasan sebagai relasi sosial dapat istilahnya diadabkan dan dilembagakan dan menjadi bagian dari sistem governance di Indonesia. Jadi misalnya kekerasan dari anak muda lokal di kampung bisa dipahami dalam konteks biasanya dianggap instrumental violence. Mereka memeras pedagang, minta duit, atau mereka mengganggu dan diberi uang untuk tidak mengganggu. Jadi itu kekerasan dan gangguan dan dapat dipahami dan dapat dilembagakan. Misalnya dimasukkan ke ormas. Dan satu hal yang saya melihat selama saya meneliti ormas di Jakarta, misalnya dulu FPI, yang sekarang dilarang dan berbagai ormas yang lain yang sering dikaitkan dengan kekerasan adalah mereka menjadi suatu institusi sosial yang bisa ambil kekerasan, ambil semangat pemuda istilahnya yang sering dipakai dalam nasionalisme dan retorika nasionalisme Indonesia. Semangat itu, dan semangat bisa untuk apa saja, ya. Semangat bisa membangun, semangat bisa menghancurkan. Semangat adalah social force yang agak liar. Semangat pemuda dilembagakan dan diarahkan bukan untuk transformasi sosial, untuk menjadi bagian dari konsolidasi order yang ada. Jadi kalau premanisme menjadi suatu fenomena yang sering dikutuk, tapi sebenarnya di Indonesia kekerasan berbentuk premanisme itu dari dulu menjadi bagian dari governance di Indonesia. Dan kekerasan yang dapat dilembagakan, dapat di-understand, comprehensible sebagai relasi sosial yang sudah sangat tertanam dalam masyarakat. Nah, waktu saya diminta Mbak Nessa untuk menulis tentang keliti, saya melihat dan membaca berbagai tulisan akademik. Ada banyak yang cukup bagus oleh kriminolog Indonesia. Ada dua hal yang nampak, dan ini saya akan mengarah ke more general discussion itu, ya. Satunya saya melihat dalam tangkapan di media, dan ya, itu biasa kalau fenomena seperti ini yang tidak langsung masuk ke kategori yang sudah ada
biasanya muncul reaksi yang agak hiperbolis, agak mengerikan, wah ini di luar norma dan sebagainya. Kenapa begitu? Satu hal, Keliti dianggap tidak punya instrumental reason. Misalnya di fenomena Keliti, ini lain dengan premanisme yang misalnya merampas orang, merampok orang, memeras duit yang dapat dipahami sebagai kekerasan dalam konteks relasi sosial yang sudah normal di Indonesia. Di Keliti dan polisi, dan saya kutip di tulisan saya itu, polisi sendiri sebut Keliti adalah kriminalitas tanpa alasan. Mereka tidak bisa memahami kekerasan ini. Lain dengan kekerasan lain, misalnya kekerasan antara geng, baik geng berdasarkan anak muda di sekolah maupun di kampung atau dalam bentuk ormas, dapat dipahami sebagai alasan teritorial. Nah, teritorialisme menjadi bagian dari konsep of power and politics di Indonesia. Itu punya instrumental value untuk menjaga lahan, untuk menjaga suatu nama, untuk menjaga patron dan kepentingan. Itu bisa dipahami. Tapi untuk polisi dan banyak pengamat, Keliti adalah beda. Ini tidak bisa dipahami. Ini tidak ada alasan. Mereka tidak ambil duit. Mereka tidak atas nama organisasi. Mereka tidak atas nama ide atau identitas. Malah kalau fenomena Keliti yang dalam beberapa tahun belakangan ini, satu ciri khas adalah pelaku dan korbannya tidak saling mengenal. Walaupun saya lihat secara demografis mereka laki-laki, rata-rata remaja sampai umur 19-20-an, dari demografi ini sama. Tapi mereka tidak saling mengenal. Jadi ini lepas dari norma kekerasan teritori yang dapat dipahami, dan kepahaman itu penting karena dalam konteks sejarah Indonesia, kekerasan seperti ini yang dapat dipahami dapat dilembagakan lewat ormas, dan yang kalau ada yang sudah baca tulisan saya, banyak saya diskusi tentang bagaimana ormas menjadi wadah untuk bisa mengumpulkan semangat pemuda tersebut supaya tidak menjadi kekuatan sosial yang mengganggu, yang menjadi sumber ketidaktertiban dan sebagainya. Tapi Keliti dianggap begitu mengerikan karena hal tersebut. Tidak instrumental, tidak ada unsur ambil duit, ambil untung secara keuangan dan sebagainya. Tidak ada hubungan yang nyata, yang nampak dengan patron. Mereka bukan seperti preman yang atas nama bos atau atas nama identitas, agama, suku, dan sebagainya. Juga lepas. Jadi susah dipahami. Dan saya kira reaksi yang kadang saya lihat di media yang saya baca agak histeris sebenarnya adalah untuk ini dianggap bukan masalah kekerasan, tapi kekerasan yang nampaknya tidak rasional. Tidak ada landasan yang dapat dipahami dalam konteks sebenarnya yang seperti Mas Ben sudah sampaikan, kekerasan menjadi suatu norma sebenarnya di masyarakat, bukan cuma di Indonesia, tapi di banyak masyarakat. Tapi ini di luar pemahaman yang biasa. Nah, kalau saya kembali ke teori, karena saya kira teori is semacam alat ya untuk bisa membuka dan memahami fenomena-fenomena sosial. Waktu saya membaca tentang Keliti, saya kembali ke beberapa teks yang sangat mempengaruhi pemikiran saya. Satunya adalah tulisan Philip Bourguet. Philip Bourguet adalah antropolog. Dia dulu penelitian yang cukup lama dan intensif di Harlem di United States, dan dia bergaul dengan crack dealer yang menjual istilahnya crack narkoba, dan dia penelitian tentang kekerasan geng di komunitas yang sangat marginal secara ekonomis. Nah, dia membangun teori tentang
soal what he called in search of respect, mencari kalau di-translate, kami sudah bahas ini ya, Nesa, untuk kesulitan untuk bagaimana di-translate. Kalau respect itu mau dihargai, mau diakui, itu mau dilihat, itu. Dia lihat bagaimana proses struktural dan neoliberalisasi, dan ini penelitian dia awal 90-an, merupakan atau ada dampak penggeseran terhadap norma-norma sosial dan ekonomi. Misalnya banyak yang hidup di daerah pedesaan, desa rural, mereka masuk ke kota, dan di dalam konteks kota, laki-laki yang di konteks desa menjadi pakar keluarga, sumber nafkah, maskulinitas dan identitas terkait sebagai kepala keluarga yang punya peran tertentu. Semua ini terfragmentasi dalam konteks pemindahan ke kota. Jadi konsep respect, harga diri, muka dan sebagainya oleh proses neoliberalisasi tersebut dan fragmentasi sosial itu, semuanya norma-norma itu pecah. Jadi dia melihat kekerasan dari satu segi tidak mudah ditebak apa rasionalitas kekerasan ini. Dia membangun teori bahwa ini kekerasan sebagai search for respect. Jadi kekerasan yang ada unsur performatif itu, seperti performansi itu ya, untuk dilihat antara suatu kaum, misalnya social network dan sebagainya, untuk membangun social capital dan membangun nama dalam konteks ini. Nah, konteks nama dan muka mungkin tidak asing di Indonesia ya. Menjaga nama, menjaga muka sering menjadi alasan untuk kekerasan. Lo menghina nama saya bla bla bla, dan ini dianggap sah untuk menjaga maskulinitas. Dan ini disclaimer saya kedua, ini sangat spekulatif ya. Jadi saya tidak sempat meneliti secara detail. Jadi saya menganggap ini spekulatif theory. Kalau saya melihat teliti, itu hal yang menarik. Satunya tidak instrumental, keduanya ada unsur anonim. Jadi korban tidak dikenal, tidak kenal sama pelaku. Dan saya kira ini satu hal yang beda dengan kekerasan yang sudah dikenali antara kelompok, antara geng, antara yang mencari uang atau cari nafkah dan sebagainya itu. Nah, kalau di Sociology of Violence, maaf kalau saya antar bahasa Inggris sedikit sama bahasa Indonesia, violence is never without meaning. Kekerasan bisa dianggap instrumental, tapi itu cuma satu penafsiran apa itu kekerasan. Kekerasan juga relasi sosial. Misalnya kalau kami melihat domestic violence, di mana laki biasanya melakukan kekerasan terhadap perempuan, itu relasi sosial yang mempertahankan relasi dominasi antara gender, misalnya. Kekerasan juga kalau dari teori sosiologi bisa dianggap bahasa. Itu selalu komunikasikan sesuatu. Itu bisa komunikasikan dominasi. Itu bisa komunikasikan frustrasi dan sebagainya. Jadi kalau saya melihat teliti, dan ini saya tidak memberi jawaban komprehensif, tapi ini merupakan pertanyaan ya. Apa yang disampaikan oleh teliti? Kalau kami menganggap teliti sebagai fenomena yang komunikasikan sesuatu, apa itu komunikasikan? Nah, ini again saya spekulatif di sini dan bisa dianggap salah oleh pakar yang lain. It's okay. Tapi saya menganggap, dan ini kembali ke structural analysis. Nah, structural analysis harus dianggap sebagai konteks. Structural analysis tidak bisa dianggap, saya kira ini pendekatan saya,
sebagai cause, tapi konteks di mana agensi seindividu sekelompok terbentuk dan terbatasi oleh kepentingan dan social forces, economic forces, and structural forces. Jadi misalnya kekerasan bisa menjadi bahasa komunikasi untuk kaum yang merasakan bahwa secara struktural mereka termarginalisasi, mereka tidak bisa ikut serta dalam konteks lain untuk menampilkan status, menampilkan identitas, untuk punya jalur untuk social networking dan tidak punya modal sosial. Dan saya kira ini yang spekulasi saya tentang Kliti, apakah ini menyampaikan suatu fenomena oleh kaum anak muda yang sebenarnya seperti Mas Ben sudah sampaikan merasa terjebak antara kontradiksi berbagai structural forces, apalagi dalam masyarakat Yogyakarta. Kalau Yogyakarta dan saya dulu pernah hidup di Yogyakarta selama 5 tahun, tapi pada awal 90-an itu kota yang agak berbeda dengan Yogyakarta yang sekarang ini. Tapi yang ada beberapa hal yang saya bisa mengamati dengan transformasi Yogyakarta selama 20-30 tahun belakangan ini. Satu hal adalah kontradiksi saya kira antara arus modernisasi di Yogyakarta dan budaya yang masih sangat mengagungkan konsep dan konstruksi tradisi. Misalnya tradisi untuk ngerimo, untuk terima hal-hal yang dianggap di luar kemungkinan untuk dirubah, dan ya saya sebagai antropolog bukan menghargai budaya, tapi mungkin melihat budaya juga sebagai ideologi yang bisa membantu untuk mengatur tatanan sosial yang ada. Dan saya kira mungkin tahun 90-an pengalaman saya di Yogyakarta itu tradisi budaya yang masih terkait dengan perasaan bahwa struktur sosial itu punya makna dan punya interaksi dengan relasi sosial yang bermakna untuk masyarakat. Makin lama saya merasa dan ya saya sangat ingin mendengar pendapat dari kalian karena kamu mengalami secara langsung, saya pengamat jauh itu. Makin lama bahwa ada kontradiksi yang nampak antara arus pembangunan kota seperti Yogyakarta dengan mall, dengan perumahan yang agak mewah dan tertutup, dengan seperti Jakarta ya ada dunia yang berbeda. Ada yang tinggal di kampung dengan tingkat sebenarnya kalau dari indeks kemiskinan Yogyakarta termasuk sebenarnya antara yang paling parah di Indonesia. Dan ini bisa dianggap sangat kontradiktif dengan arus pembangunan, misalnya ada mall, ada kelas menengah atas yang sangat konsumtif, yang punya identitas terkait dengan gaya konsumsi, tapi juga ada kelas-kelas yang bisa memandang ini dengan dekat lewat media sosial, tapi Yogyakarta bukan kota yang luas sekali ya, kontradiksi sangat nampak dalam kehidupan sehari-hari antara yang punya, yang tidak punya, yang punya akses ke social capital untuk mobilitas sosial dan sebagainya, yang tidak punya. Kalau saya bukan ahli pendidikan dan saya agak ragu untuk sok nampil sebagai ahli politik pendidikan, tapi ada kawan saya, misalnya Andrew Rosa, yang pernah menulis banyak tentang masalah pendidikan di Indonesia, dan saya kira itu juga menjadi bagian, bukan hanya masalah akses, karena sebenarnya dari segi akses ke pendidikan, ada banyak kemajuan di Indonesia selama 20-30 tahun ini. Jauh lebih banyak orang bisa mengakses pendidikan dengan sebelumnya. Saya kira itu nampak. Tapi apa isi pendidikan tersebut? Apa pendidikan itu memberi skill secara teknik, tapi secara otak ya, secara kritis, atau dan ini satu kesimpulan dari Andrew Rosa,
sistem pendidikan sangat dipolitisir dengan isi kurikulum misalnya di SD, SMP, SMA yang sangat mengagungkan nasionalisme yang berbentuk loyalitas terhadap pemerintah dan sebagainya. Nah itu. Nah saya kira dengan kaum muda, dan saya punya anak umur 25, 24, dan 21, dan mereka yang menjadi sumber informasi saya hal tersebut, sangat terjebak antara kontradiksi untuk pendidikan sebagai jalur untuk mobilitas sosial dan hidup yang lebih baik, dan kenyataan bahwa pendidikan sering menjadi jalan buntut untuk orang. Misalnya tidak menghasilkan pekerjaan yang tetap, tapi precarious, casualized labor. Kalau di Australia ini juga jadi tren, apalagi di dunia pendidikan, di mana banyak akademik generasi saya ke bawah itu tidak punya pekerjaan tetap. Dan ini menjadi hal yang satu ciri khas neoliberalisasi adalah fragmentasi labor dan fragmentasi asumsi tentang mobilitas sosial, bahwa pendidikan akan memberi kehidupan ekonomi sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Itu tetap menjadi ideal pendidikan tinggi, dan sebagai kami pelaku, ya, kami aktif di pendidikan, itu satu hal yang harus dibela, ya, harus di-fight, bukan asumsi, tapi hal yang selalu harus diperjuangkan, karena ada banyak social forces yang sebenarnya ke arah yang berbeda. Jadi kembali ke Kliti, teori saya adalah Kliti termasuk fenomena komunikasi kekerasan dalam konteks yang sangat terfragmentasi ini. Saya melihat dari ada beberapa skripsi yang sudah ditulis tentang Kliti yang mengutamakan bagaimana fenomena Kliti direkam misalnya lewat sosial media dan disirkulasi antara kelompok dan network tertentu. Jadi kekerasan itu sendiri menjadi suatu modal kapital, tapi lepas dari relasi sosial yang dapat di-recognize, dapat dipahami oleh masyarakat. Misalnya yang saya pernah lihat dan tulis di buku saya misalnya tentang premanisme yang dapat dipahami, dapat dirangkul, dapat dilembagakan, atau kalau tidak diniadakan. Kalau secara sejarah ada Petrus, ada kampanye untuk membasmikan istilahnya gerombolan atau ada kelompok dianggap selalu mengganggu. Dan bahasa itu saya melihat sekarang dengan Kliti bahwa karena tidak dipahami, ada yang bilang bahwa ini fenomena yang harus direaksi dengan kekerasan juga, harus tegas, dan bahasa sangat militaristis yang selalu sebenarnya menjadi bahasa yang kami dengar bukan hanya di Indonesia, tapi kami bicara Indonesia hari ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kliti tidak dapat dengan mudah dilembagakan seperti sosok seperti preman ke dalam ormas, ke dalam aparat, ke dalam program bela negara dan sebagainya, yang sebenarnya melihat fenomena kekerasan sebagai modal yang dapat disalurkan ke sistem status quo. Yang menarik dengan Kliti adalah ini kekerasan tapi di luar parameter itu. Jadi masyarakat termasuk institusi, negara, aparat dan sebagainya susah memahami Kliti dan susah memahami bagaimana reaksi terhadap fenomena seperti Kliti. Saya kira kalau kami menganggap Kliti dan violence as a form of communication, dan ini juga disclaimer karena saya merasa sangat penting bahwa ada peneliti, ada mahasiswa atau akademisi yang meneliti Kliti dan bisa mudah-mudahan bisa mengakses dan bicara sama pelaku atau orang yang ada di dunia Kliti untuk mereka bisa menyampaikan sendiri why they do this, what is the meaning, apa makna Kliti untuk mereka itu. Ya saya kira ya itu bahasa yang tidak
bisa dipahami dalam konteks kekerasan yang sudah dinormalisasikan. Dan saya merasa kalau kami melihat secara komparatif tentang youth violence dan problems of neoliberalization, bahwa kekerasan sering menjadi bahasa tersendiri untuk menyampaikan frustrasi, untuk membangun makna di dalam dunia di mana makna tradisional misalnya. Kalau di Yogyakarta, maaf saya selalu bilang maaf sebelumnya, ada norma-norma tradisional yang sangat diutamakan, budaya Jawa, dan ada nilai-nilai neo-feudal untuk menerima kenyataan, tapi juga ada kenyataan kota yang sangat modern dan anak muda yang mereka punya dunia yang di sosial media, yang online, mereka bisa melihat dunia. Ada clash antara norma itu. Dan saya merasa makin lama juga budaya tradisional nampak, mau tidak mau nampak sebagai ideologi. Ideologi untuk membenarkan suatu tatanan sosial dan political economy yang sebenarnya tidak menguntungkan banyak masyarakat. Misalnya, ya saya tidak akan ada ke sana, tapi ada misalnya punya pemimpin tradisional yang juga pemerintah yang tidak bisa dipilih atau tidak dipilih, misalnya sebagai suatu kontradiksi struktural. Dan ini cuma satu contoh, saya merasa di mana social contradictions ini selalu membangun social tension, dan sering kami melihat kekerasan menjadi salah satu bahasa, salah satu manifestasi kontradiksi struktural tersebut. Ini agak berbeda, dan I'll make this by mungkin my final observation, karena saya sangat mau mendengar ada komentar dan pertanyaan. Misalnya di Australia, kami dulu ada fenomena cukup banyak anak muda Australia mengikuti ISIS, Islamic State. Mereka ke Syria menjadi bagian dari ISIS, mereka terlibat dalam kekerasan yang luar biasa mengerikan. Dan ada banyak penelitian yang mau mengungkapkan how could this happen? Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, norma adalah fokus kepada ideologi. Wah, ini pasti orang yang terradikalisasi. Mereka termakan oleh Islamic radicalism yang merangkul ketidaknyamanan atau merasa tidak nyaman mereka, posisi sosial mereka dan sebagainya. Tapi ada analisa yang lain yang sebenarnya melihat dalam beberapa case di Australia di mana anak muda itu cari makna bukan secara di ideologi Islamic State, tapi dalam kekerasan itu sendiri. Bahwa kekerasan itu sendiri ini suatu hal yang mengerikan dan sebenarnya kadang susah dihadapi, bahwa violence was the end in itself. Ini bukan violence untuk mencapai sesuatu, keuntungan atau politik state yang ideal dan sebagainya, tapi bahasa itu tersendiri adalah apa yang mereka cari di sana. Kekerasan maksudnya kekerasan itu sendiri menjadi the main point. Jadi dalam teliti saya kira sulit dalam konteks memberi masukan ke aparat untuk bagaimana mereka bisa menghadapi hal seperti itu, karena saya rasa dalam konteks ini kekerasan itu is the end in itself. Kekerasan sebagai manifestasi berbagai tekanan, bagaimana fragmentasi makna, dan sebagai manifestasi frustrasi terhadap ketidakmungkinan ada mobilitas sosial lewat jalur yang tetap diagungkan masyarakat. Misalnya pendidikan formal. Itu tidak berarti pendidikan formal tidak bisa memberi kehidupan yang lebih baik. Kalian yang mahasiswa, kalian saya yang dosen, kami semua percaya bisa ya. Tapi pengalaman yang diterima, yang pengalaman pahit banyak kalangan sekarang adalah bahwa tidak tentu begitu. Makin terfragmentasi, makin labor markets makin casualized misalnya, ini muncul
berbagai reaksi yang dari satu segi tidak rasional. Dan saya ini working theory ya, mungkin Kliti juga termasuk satu manifestasi itu, mengingat bahwa itu tidak punya pola. Kalau sebagai pengamat masalah premanisme dari sebelumnya, tidak punya pola yang sama dengan premanisme yang sebelumnya itu. Tidak ada hubungan dengan teritorial, tidak ada hubungan dengan instrumentalism, mencari nafkah, mencari makan, dan lain-lain, dan tidak ada hubungan dengan relasi politik, misalnya patron dan sebagainya itu. Jadi ini manifestasi kekerasan yang benar-benar bahasa komunikasikan sesuatu yang berbeda. Nah, apa itu dikomunikasikan? Saya kira perlu masih ada penelitian lanjutnya, tapi paling sedikit kalau kami menghadapi seperti itu, bisa menghindar tanggapan yang kami sudah melihat di media. Ini harus ditanggapi dengan tegas misalnya, atau ini karena norma-norma masyarakat, agama dan sebagainya kurang. Malah saya kira itu kekurangan dalam norma-norma itu yang mungkin menyebabkan kekerasan seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Saya hope we can discuss. Thanks. Oke, wow. Terima kasih sekali, Mas Ian, untuk pemaparannya. Tadi ada beberapa poin yang saya rasa sangat menarik, ya, terutama bagaimana kekerasan itu berbeda dari kekerasan sebelumnya, kekerasan sebagai tujuan akhir itu sendiri, dan berbicara soal pencarian eksistensi, terutama dalam anak muda. Dalam proses pengerjaan majalah juga kami melihat bahwa Kelitih atau geng sekolah ini merupakan sebuah tempat yang sangat baik dalam tanda kutip untuk menemukan hal-hal tersebut. Jadi contohnya ada open recruitment untuk masuk, terus bagaimana anak laki-laki yang kalau tidak ikut akan disepelekan oleh kakak tingkat dan sebagainya. Bahkan dalam Kelitih model awal-awal juga bagaimana kartu pelajar dari sekolah lain diambil untuk diberikan ke cutting atau senior untuk menunjukkan kemapanan mereka dalam melakukan tugas-tugas tersebut. Terus juga ada sense of belonging, bagaimana identitas geng sebagai tempat eksistensi tersebut diaktualisasi. Contohnya kemarin kasus Kelitih yang terjadi setelah lomba DBL sepak bola antar sekolah, dan juga bagaimana sistem pendidikan itu belum sukses memberikan wadah ini untuk mengaktualisasikan eksistensi dalam anak muda. Saya rasa itu poin-poin yang sangat menarik. Oke, jadi mungkin kita bisa langsung masuk aja ke sesi tanya jawab dan diskusi. Kira-kira dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Oke, ini ada pertanyaan dari Efrat Adasya. Saya tadi tertinggal bagaimana pandangan kekerasan dan kaitannya dengan kekuasaan. Meskipun tidak ada unsur politik, namun ada niat atau unsur kekuasaan, seperti dalam pandangan Hannah Arendt. Bukan dalam terjadinya kekerasan dari satu pihak yang kuat ke yang lemah. Terima kasih, Pak Ian. Oke. Terima kasih. Saya senang selalu ada yang kutip Hannah Arendt. Ya, saya dan dalam penelitian dan tulisan saya menganggap bahwa kekerasan, tanggapi kekerasan sebagai relasi sosial. Kalau secara teoretis, saya sangat dipengaruhi oleh Frankfurt School scholars seperti Horkheimer yang melihat kekerasan di luar institusi negara tetap sebagai relasi kekuasaan. Kalau saya waktu meneliti premanisme di Indonesia, teori saya adalah bahwa premanisme dan kami melihat tanggapan negara terhadap premanisme fokusnya tidak terhadap
mendamaikan premanisme, untuk menstop premanisme sebagai suatu relasi, tapi untuk dilembagakan. Kenapa begitu? Karena sebenarnya premanisme merupakan, mereka mungkin secara intuitif sudah memahami ini, merupakan social relasi dominasi yang menjadi bagian tentang state formation dalam konteks Indonesia. Jadi bisa ada milisi, ada ormas, ada berbagai organisasi, dan juga ada ideologi. Saya baru sekarang ini menulis tentang program bela negara sebagai suatu program untuk merangkul orang yang mungkin mempunyai kemampuan kekerasan sebagai modal politik untuk dirangkul ke dalam suatu sistem pemerintahan. Nah, kalau dalam Keliti, ya mungkin ada kasus yang saya tidak lihat yang berbeda. Tapi dalam Keliti, mungkin yang saya tanyakan, apa relasi yang disampaikan dengan kekerasan itu. Pelaku tidak mengenal sama yang korban dalam banyak kasus. Dan saya lihat beberapa wawancara dengan anggota geng SMA dari tahun 90-an, dan mereka berkomentar, kami sendiri nggak paham Keliti sih. Karena dulu ya kami kenal lawan, ya mereka dari sekolah sebelah, mereka dari kampus sebelah, dari ada konsep teritorial, ada konsep kewilayaan yang sebenarnya itu sangat tertanam dalam politik Indonesia di tingkat lokal itu ya, dari sistem teritorial tentara sampai bagaimana pemerintahan governance dilakukan pada tingkat kampung. Dari itu bisa dipahami. Tapi Keliti makin lama lepas dari pola tersebut. Jadi yang menarik, dan ini pertanyaan, saya tidak bisa menjawab, tapi pertanyaannya, apa relasi sosial yang disampaikan lewat kekerasan itu? Siapa yang lemas dan siapa yang dominasi? Apakah dominasi itu dari pelaku ke korban? Tapi kalau mereka tidak mengenal, itu juga membangun pertanyaan, what kind of social domination are we seeing carried out here? What is its social meaning? Itu bagi saya belum jelas, tapi menarik. Apakah emang ini kekerasan sebagai dominasi, atau ini kekerasan yang mau mengekspresikan hal yang lain selain itu? Karena saya lihat pola-pola yang sudah di-recognize oleh masyarakat Indonesia sebagai kekerasan sebagai dominasi, tidak nampak di banyak kasus Keliti yang ini. Itu. Oke, baik. Tanggapan yang sangat menarik. Ada lagi kira-kira dari teman-teman tanggapan mengenai itu atau mungkin pertanyaan lain? Mungkin sambil menunggu pertanyaan, atau ada yang mau raise hand atau kirim ke chat box juga nggak masalah. Oke, karena belum ada yang raise hand dan mungkin teman-teman lagi pada ngetik. Ini seperti kelas saya akhir semester itu. Ini hari Sabtu. Hari Sabtu pagi. To be fair, ini hari Sabtu, jadi ya benar. Kekerasan di Sabtu pagi. Oke, ada pertanyaan dari silakan. Oke. Halo, selamat pagi Pak Ian dan Mas Ben juga. Aku sebagai salah satu awak Balerung juga yang ikut liputan dan juga reportase sepanjang penulisan majalah Keliti ini, ingin mungkin sekaligus memaparkan hasil penelitian kami dan bertanya gitu, hasil formulasi data yang kami terima gitu. Jadi selama penelitian gitu, kan awalnya ini digaungkan kembali oleh beberapa seniman yang menggagas sebuah bagaimana pencarian ruang yang hilang itu dimanifestasikan kembali sama mereka dalam wujud ruang atau museum yang hasil-hasil karyanya itu langsung dikaryakan atau dibuat oleh para pelaku gitu. Jadi setidaknya mereka dapat dihentikan dulu kegiatan Kelitihnya, ditransformasikan ke dalam seni gitu.
Nah, yang menarik juga dari pemaparan para peneliti kemarin, para penggagas museum itu juga, para pelaku ini itu cenderung semacam mereka itu nggak sepenuhnya natural juga gitu dalam keinginan melakukan kliti. Memang ada yang berupa historis, sejarah, dan diwariskan melalui alumni-alumninya. Tapi ada beberapa juga itu yang menjadi seorang kliti itu sebagai dalam proses kaderisasi di Yogyakarta ini. Jadi dari mulai mereka ditarik sebagai seorang anggota ormas gitu. Mungkin Pak Ian juga meneliti tentang pemuda Pancasila. Nah, ada turunannya di UGM juga ada Sapma gitu, yang bergerak di mahasiswa. Ada juga Sapma yang menarik ke para pelaku kliti. Terus ada pula yang premanisme Jogja, supporter bola yang menarik ini, dan mereka saling tarik menarik dan untuk mengupayakan. Nah, hal ini juga ini bentuknya spekulasi asumtif juga dari kami karena memvalidasi hal ini juga cukup sulit karena kami nggak bisa menembus sampai ke keraton gitu. Jadi mereka membuat pernyataan kalau sebenarnya terkait hal ini itu sangat menyulitkan karena ada keterlibatan struktural begitu besar dari ngarso dalamnya dari Sri Sultannya gitu. Itu asumsi liar karena begitu banyak gejolak yang terjadi dalam internal keraton itu buat semacam banyak kasus yang ditutup-tutupi gitu. Nah, kemarin juga ada data tapi sulit juga untuk memvalidasinya. Ada suatu penembakan yang terjadi sekitar 2 bulan yang lalu itu di suatu jalan Yogyakarta, tapi beritanya naik, besok paginya langsung dihapus lagi gitu. Jadi banyak bentuk-bentuk penutupan kasus dengan mengalihkan kasus wacana dari satu wacana ke wacana lainnya gitu. Nah, mungkin jadi aku pertanyaan untuk Pak Ian atau Mas Ben juga, itu apakah kira-kira sebenarnya hal ini terjadi begitu unik karena kita punya keunikan sistem monarki dalam konteks pemerintahan di Yogyakarta sendiri kasus seperti ini, apa mungkin daerah-daerah lain yang punya sistem pemerintahan monarki ini juga pun mengalami hal yang sama gitu loh, dalam arti ada suatu ciri corak-corak kesamaannya tersendiri gitu. Karena begitu menariknya sebenarnya ini kan suatu bentuk permainan relasi kuasa yang terjadi begitu umum gitu dalam suatu pemerintahan gitu. Tapi apakah mungkin aku mau nanya data empiris atau enggak masalah argumennya Pak Ian atau Mas Ben juga dalam hal ini, apakah hal ini terjadi khusus dalam kumpulan daerah-daerah yang bersistem pemerintahan monarki gitu. Karena nggak semua, kalau misalkan di Jakarta gitu, kami juga kemarin ngobrol di Jakarta, itu penyelesaian tawuran yang begitu besar di sekitar tahun 90-an, ada geng Budut namanya Budi Utomo SMA itu, penyelesaian tawurannya begitu mudah gitu, karena intervensi dalam memberdayakan politik terhadap para pelajar ini sangat kecil gitu. Jadi mereka menyalurkan dari ini ke Dikpora langsung selesai gitu aja gitu. Tapi beda di Jogja, Dikpora DIY merasa juga sering menangani kliti gitu. Ya udah dihukum aja gitu. Sistem peradilan anak ya kita lewatkan saja karena anomalinya udah begitu banyak Pak Ian dan Mas Ben. Dari kasus kliti ini dari tahun 2021 54 orang yang tertangkap, itu ada sekitar 8 yang tidak teridentifikasi data identitasnya gitu. Artinya dia bukan pelajar, dia juga pengangguran gitu. Nah, terus juga kami banyak dapat ini isu liar yang beredar juga bahwa orang yang tertangkap saat melakukan klitih gitu, itu langsung semacam dibuang keluar Jogja dan mengatakan pelaku klitih ini bukan orang Jogja gitu, identitasnya bukan orang Yogyakarta. Nah, maksudku begitu uniknya yang terjadi di daerah istimewa ini membuat kami itu juga bertanya-tanya dan mungkin agak khawatir juga kalau misalkan terlalu jauh melakukan reportase, apakah mampu untuk bisa mempertahankan validitas datanya saat begitu besar wacana. Mungkin itu sih poin utamaku, apakah ini juga terjadi anomali-anomali ini begitu banyak terjadi di daerah lain, karena
dari yang kami lakukan bersama-sama, kami coba cari tahu tentang di Jakarta, di Medan, di Makassar pun. Waktu itu aku termasuk salah satu tim penulis kajiannya tentang institusi yang menangani ini. Pada akhirnya mereka punya pendekatan yang begitu cepat gitu dalam menyelesaikan masalah ini dan nggak membebankan kesalahan ini kepada pelajar. Tapi beda halnya dengan Yogyakarta gitu. Anomalinya justru mereka nggak berupaya habis-habisan mempertahankan pelajarnya. Mungkin itu aku ingin bertanya soal hal itu, Pak Ian dan Mas Ben. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu. itu jawaban singkat dan saya nunggu kesempatan untuk bisa melihat ini secara empiris di lapangan. Tapi mungkin ada beberapa pengamatan yang mudah-mudahan berguna. Satu-satunya ya kalau dari dulu ormas selalu membenarkan diri dengan bahasa bahwa mereka bisa memberi pembinaan terhadap anak muda yang ikut kekerasan, ikut kriminalitas dan sebagainya. Jadi saya tidak heran kalau ada ormas seperti PP atau yang lain yang langsung mencari kesempatan untuk menampilkan diri sebagai solusi keliti. Oh, kami bisa mengambil anak muda ini, mereka bisa memberi pengarahan secara ideologis, patronage dan sebagainya. Dan ini pola yang lama sekali bahwa kalau di Jakarta dan di tulisan saya juga sebut istilah yang dipakai di Jakarta layang lepas. Ada anak muda yang bikin ngawur, bikin kasus, mereka lepas dari jaringan-jaringan yang sudah ada. Misalnya mereka tidak punya bos, mereka tidak di ormas. Jadi langsung ada reaksi, oh ini bukan ditangkap, tapi ini dirangkul dan dibina dalam berarti begitu. Jadi itu menarik observasi itu karena itu sebenarnya pola yang cukup lama. Yang kedua, saya kira mungkin kalau suatu hal menjadi fenomena ya yang dibahas di media, dibahas di masyarakat, dan ini selalu menjadi tantangan untuk social scientist untuk bisa membedakan antara fenomena yang sebenarnya dan ruang dan wacana yang dibangun di sekitar fenomena tersebut. Dan saya kira sangat mungkin ada yang mencari keuntungan atau menggunakan keliti untuk berbagai hal yang sebenarnya mungkin agak berbeda. Misalnya ya politik biasa lah ya buat saya, politik jalan biasa bisa disebut keliti dan sebagainya. Jadi mungkin juga ada unsur itu karena keliti sudah menjadi fenomena yang dibahas luas, tapi sepertinya tidak precise itu, tidak ada presisi dalam definisi tersebut. Nah, kalau soal Jogja dan daerah lain, ya kalau soal pemerintahan Yogyakarta, saya kira terus terang aku nggak tahu. Dari satu segi pemerintah biasa ya, bedanya dengan ada monarki yang langsung memegang jabatan formal, mungkin proses untuk menyelesaikan masalah seperti ini agak berbeda. Tapi saya kira konstelasi umum tidak begitu beda sebenarnya. Tapi ya terus terang karena saya nggak di lapangan, saya tidak tahu dan saya sangat menghargai pengamatan dari Vigo karena saya belum sempat di lapangan. Mungkin itu aja. Buat saya itu observasi menarik sih, Vigo. Terima kasih juga buat hal itu. Cuma menarik juga melihat bagaimana kalau misalnya kita lihat bahwa misalnya kesenjangan kita misalnya anak muda menyadari atau memiliki pengalaman hidup kesenjangan gitu ya, dan kita bisa melihat bagaimana contohnya misalnya kita ada konsep kapitalisme gitu ya, menyebabkan kesenjangan tersebut. Nah, pinternya kapitalisme adalah dia mampu menyembunyikan kesenjangan tersebut dari permasalahan struktural menjadi permasalahan individu kan, bahwa
kesenjangan ini atau ketertindasan kalian itu diakibatkan oleh kalian sendiri gitu, yang kurang kerja keras, kurang ulet, segala macam. Nah, akhirnya kayak, oh ya nih, akhirnya itu kenapa kapitalisme sangat mudah juga untuk bisa diterima dalam masyarakat, karena akhirnya selama itu bisa dibungkus menjadi permasalahan moralitas, itu jadinya akhirnya menjadi permasalahan pribadi. Nah, lain halnya dengan misalnya kesenjangan yang diakibatkan oleh monarki gitu kan ya, yang diakibatkan oleh literally kamu harus menjadi bagian dari kerajaan atau teman seorang raja gitu, sultan gitu, yang baru kalian bisa menghadapi kesenjangan dan penderitaan yang kalian hadapi gitu. Itu kayak satu hal yang mungkin jauh lebih sulit diterima untuk masyarakat kita gitu saat ini gitu kan. Dan itu akhirnya mungkin kenapa juga akhirnya mungkin ya ini sama kayak Pak Ian, saya sama sekali tidak tahu apakah ini benar atau tidak, ini sekedar spekulasi semata. Mungkin akhirnya kayak komponen-komponen itu yang semua terjadi di Yogyakarta, permasalahan monarki, habis itu permasalahan kapitalisme dan lain sebagainya itu berkelindan menjadi satu, dan kita bisa melihat bahwa respon mereka dengan kekerasan itu karena mereka menghadapi satu sistem kesenjangan yang mereka nggak tahu jalan keluarnya gimana selain menjadi teman seorang sultan atau menjadi anak seorang sultan gitu. Ya balik lagi lain halnya dengan kapitalisme yang mampu dengan mudahnya menyembunyikan dirinya sendiri gitu dan mengalihkan permasalahan ke diri sendiri. Nah, itu nggak tahu, itu sekali lagi masih spekulasi, tapi menarik sih melihat permasalahan suatu hal yang sangat kontekstual di Jogja ini, dan itu sangat layak untuk dilihat lebih, ditinjau lebih lanjut lagi sih. Semoga menjawab sedikit, Vigo. Terima kasih Mas Ian dan Mas Ben untuk jawabannya. Ini ada tanggapan, mungkin kita ke tanggapan dulu dari Everett Adasia. Jadi untuk kasus Budut di Jakarta, memang pewarisan ideologis kuat dari dulu. Semua om-om saya sekolah di sana dan favorit laki-laki di Jakarta. Hingga sekarang, identitas dan ide tentang sekolah mesin laki-laki di Jakarta, Budut masih menjadi pemegang identitas nomor 1 Jakarta. Jadi sepertinya tidak heran kalau kekerasan sebagai akibat dari gesekan dengan kelompok lain dapat muncul akibat dari menguatnya eksistensi identitas. Sebaliknya juga, identitas seperti gay kritis misalnya dapat menggunakan kekerasan sebagai pengusir. Oke, ini ada Mas Rama yang raise hand. Silakan Mas Rama. Oh ya, mungkin aku izin berpendapat ya. Mungkin terkait fenomena kelitih ini, karena mungkin aku juga mungkin pernah kayak berkecimpung nongkrong ya bersama anak-anak kelitih karena saya sekolah di Jogja dari SMP dan SMA. Mungkin fenomena geng sekolah juga ini sebenarnya menurut saya ya, observasi saya, akar dari geng sekolah ini adalah pertama adalah dari supporter turnamen antar sekolah. Karena di situ pertama eksistensi dan nama sekolah dipertaruhkan di situ, karena seobservasi saya ketika memang saya ikut supporteran dan ketika ada sekolah itu kalah di antara dua sekolah itu, biasanya sekolah yang kalah itu merasa ada dendam itu dan menyerang sekolah yang menang. Nah, berawal dari situlah biasanya terjadi kekerasan di pendidikan itu, dan itu terjadi saling serang, saling balas-balasan, dan itu menurut saya berawal terciptanya geng sekolah di Yogyakarta. Karena saya SMP dan SMA itu fenomena kelitih itu ketika saya SMP di 2014 sampai 2017 itu belum ada namanya fenomena kelitih, ibaratnya kelitih yang malam-malam gitu. Dan biasanya ketika geng sekolah ini memprovokasi atau menyerang sekolah lain, itu biasanya terjadi di siang hari, dan menyerangnya pun dengan korbannya itu anak sekolahnya juga, Bu. Jadi menurut saya sebenarnya fenomena kelitih adalah perkembangan dari supporter terus menjadi geng sekolah, dan sekarang menjadi objek dari kelitih ini adalah orang yang ibaratnya orang random yang mungkin dijadikan objek pelampiasan untuk pembuktian, ajang pembuktian ke kakak kelasnya. Karena teman-teman saya itu banyak bercerita kepada saya, mereka diharuskan untuk misalnya mereka dibawakan pedang oleh kakak kelasnya,
Dan itu mereka harus pedangnya itu pun harus ada bercak darah agar mereka diakui dan mereka tidak dipukuli lah oleh kakak kelasnya. Mungkin itu salah satu jadi pemicu juga fenomena kolektif di Jogja ini semakin marak, karena mungkin itu terjadi karena kaderisasi geng sekolah yang semakin menjadi-jadi, dan juga sebagai ajang eksistensi anak SMA yang sedang mencari jati diri. Jadi kalau menurut saya ini memang harus ada wadah yang tepat untuk mewadahi bagaimana mereka bisa juga menunjukkan eksistensi dan juga menunjukkan solidaritas untuk sekolahnya. Menurut saya sebenarnya itu adalah fenomena yang memang harus juga diberantas gitu, karena memang outputnya jadi tidak sesuai dengan yang di awal Spotran menjadi geng sekolah yang sekarang kelitih orang random. Menurut saya begitu sih. Terima kasih. Oke, makasih Mas Rama. Mungkin untuk elaborasi poin itu juga dalam riset-riset untuk majalah ini kami juga menemukan mencoba untuk mengkaji kritis secara historis ya. Jadi kayak awalnya memang bentuknya tawuran, terus ada muncul peraturan yang menyatakan tidak boleh tawuran, terus kalau sekolah ditemukan ada anak muridnya yang ikut akan bermasalah keakreditasi dan sebagainya, akhirnya berpindahlah ke kritis yang menarget anak-anak sekolah lain secara diam-diam dan secara naik motor nggak yang kelihatan banget. Terus mulai akhir-akhir ini mulai berganti dulu yang mereka punya aturan main yang misalnya contohnya nggak boleh menyakiti perempuan atau misalnya orang yang lagi pacaran atau orang tua dan sebagainya. Sekarang korban-korbannya juga banyak yang udah perempuan dan sebagainya. Jadi memang kelitih ini memang mengalami transformasi dalam perkembangannya. Itu hal yang lagi-lagi cukup menarik dan coba kita pertanyakan sebenarnya apa yang menyebabkan perubahan itu sampai ke hal yang sangat acak pada akhir-akhir ini. Ini ada mungkin saya bisa komentar sedikit. Ya. Karena saya kira terima kasih untuk Mas Rama untuk observasi itu. Emang kalau di studi komparatif formasi geng, kekerasan sering menjadi ritual. Jadi tidak harus instrumentalis, tapi bisa menjadi salah satu performance untuk menunjukkan nilai-nilai yang diagungkan sebagai modal sosial, misalnya kenekadan dan kebrutalan. Emang kalau kamu mencari orang yang kamu tidak mengenal di tengah malam hari, digebukin, ditusuk atau apa, itu menunjukkan kebrutalan dan kenekadan yang mungkin dianggap suatu modal sosial di dalam geng atau dalam formasi sosial seperti itu. Jadi itu memang hal yang tidak asing dan mungkin bisa juga menjelaskan kelitih sebagai ritual violence. Jadi itu dilakukan dalam konteks mencari nama dalam kalangan tertentu, misalnya sebagai orang yang nekat, orang yang siap dan bisa melakukan kekerasan terhadap siapa saja, dan itu sebagai modal sosial. Di banyak geng yang saya pernah melihat dan ormas pun sering ada ritual dengan anggapan bahwa mau menjadi anggota ataupun mau mencari nama, kamu harus siap untuk melakukan kekerasan yang mungkin dianggap tidak. Kamu harus serang siapa saja untuk menunjukkan kenekadan dan kebrutalan kamu. Jadi itu menarik, dan saya kira mungkin juga ada unsur itu yang di fenomena kelitih yang sekarang ini. Terima kasih. Pak Ian, saya jadi ada pertanyaan. Bagaimana anak muda, orang muda bisa memunculkan atau membutuhkan modal sosial seperti itu dari mana hadirnya gitu? Dalam artian bagaimana mereka bisa mementingkan hal tersebut ketimbang misalnya modal sosial yang lain? Ya, ini mungkin ini suatu pengamatan yang dari dulu ya. Saya dulu sering
melakukan penelitian di lingkungan FPI, Front Pembela Islam. Waktu Front Pembela Islam masih agak besar organisasinya itu. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah melihat proses kaderisasi FPI di kampung-kampung miskin di Jakarta. Itu dari luas orang sering menganggap bahwa mungkin orang ke FPI karena ideologi, karena mereka menganut Islam yang dianggap radikal, konservatif atau mau dicap apa itu pokoknya lewat ideologi. Yang saya mengamati mungkin karena latar belakang saya di antropologi itu, saya melihat FPI mereka masuk ke kampung dan mereka mengajak anak muda yang tidak terbiasa diajak siapa saja. Mereka diajak untuk ikut kegiatan. Mereka diajak ikut demonstrasi yang atas namakan membela Islam. Jadi langsung ada makna penting, mereka menjadi penting, mereka diakui, mereka dianggap punya moral yang lebih moral yang lain daripada yang lain, dan mereka masuk ke organisasi di mana ada mobilitas yang mungkin mereka bisa ke cabang yang lain di bagian Jakarta bahkan di luar Jakarta. Jadi formasi itu sering bisa menjadi space for social mobility untuk marginalized pemuda yang termarginalisasi yang mereka tidak punya. Nah, kalau mereka tidak ada yang ajak seperti itu, mungkin mereka menciptakan sendiri lewat misalnya ya seperti kekerasan performatif untuk jaringan sosialnya dan sebagainya. Nah, itu. Tapi ini menjadi masalah sudah lama di mana lack of social mobility, pendidikan formal tidak, Mas Ben tahu sendiri, tidak tentu memberikan kesempatan mobilitas sosial yang diinginkan atau diharapkan. Jadi tetap ada kemungkinan dan ini dieksploitasi berbagai kepentingan politik lewat ormas, organisasi atas nama agama dan sebagainya untuk merangkul anak muda yang mau mencari intinya hidup yang lebih baik, pengalaman yang lebih luas, hidup ekonomi yang tidak seperti orang tuanya, jadi mereka bisa memperbaiki keadaan. Dan dengan sekarang ini, walaupun ya Indonesia punya kelas menengah yang cukup besar, persepsinya bahwa mobilitas sosial sangat limited untuk banyak masyarakat tetap. Jadi ya itu bisa dieksploitasi juga. Mungkin itu aja tanggapan. Terima kasih, Pak Ian. Oke, mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin raise hand? Oke, silakan Mas Bangkit. Oke, terima kasih Nesa. Sebelumnya selamat pagi Mas Ben dan Pak Ian. Saya ada sedikit pertanyaan sih mungkin karena tadi teringat Vigo sempat menyebut ini ya proyek penelitian dari teman-teman seniman. Mereka itu menggunakan terma kalau dalam museum atau pameran seni yang mereka bikin itu Museum of Lost Space gitu. Kemudian mereka juga menulis buku In Search of Lost Space gitu. Jadi kalau Philippe Bourdieu In Search of Respect, maka para peneliti In Search of Lost Space. Nah, yang saya ingin tanyakan mungkin baik Pak Ian maupun Mas Ben, yang dimaksud dari In Search of Lost Space ini yang saya maksud, yang saya tangkap dari mereka ini adalah yang menjadi penyebab munculnya fenomena kelitih ini adalah hilangnya ruang ekspresi di sekolah, dan mereka ingin mencari dan menghadirkan kembali ruang-ruang ekspresi ini yang hilang gitu. Kalau dalam proyek mereka ini adalah melalui seni gitu. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya seberapa penting sih gitu ruang ekspresi di sekolah terutama gitu. Mungkin kalau tadi Mas Ben kan bilang ada neoliberalisasi yang besar gitu di sekolah yang kemudian membuat orang-orang harus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan neoliberal gitu. Nah, di tengah iklim yang seperti itu, ruang ekspresi ini nasibnya seperti apa gitu? Mungkin beberapa pelajar bisa menemukan ruang ekspresi ya di tengah kurikulum yang neoliberal, tapi kan tentu tidak semua gitu. Beberapa mungkin ada yang justru berlawanan dari itu dan sebagainya, dan seperti itu. Mungkin lalu untuk Pak Ian mungkin lebih ke
ada nggak sih itu tipologi kekerasan yang mungkin sejalan dengan fenomena ini? Jadi muncul dari mungkin tadi beberapa sudah dijelaskan juga ya, muncul dari aku nih nggak bisa ngapa-ngapain nih, atau tidak ada hal yang bisa aku lakukan sesuai dengan keinginanku, kemudian mereka jadi ingin melakukan kekerasan. Gitu sih mungkin. Terima kasih Bang Kit. Mungkin kalau untuk bilang, ya sebenarnya udah dikatakan juga oleh dirimu sih secara langsung, bahwa mungkin untuk bilang bahwa tidak ada sama sekali ruang ekspresi di ruang-ruang institusi pendidikan tuh enggak juga ya. Cuma sekali lagi yang terjadi kan adalah pengerucutan itu sendiri gitu, bahwa ada beberapa ruang ekspresi tertentu yang bisa diterima dan tidak diterima gitu. Dan itu bukan hanya sekedar, dan bukan hanya terjadi akibat neoliberalisasi sistem pendidikan kita gitu, bahwa misalnya di luar misalnya ekspresi untuk misalnya kita bekerja gitu, bahwa hal lain adalah layak, tapi juga tentang misalnya konservatisme gitu di Indonesia gitu kan, bagaimana ekspresi gender kita dan lain sebagainya gitu, itu juga dibatasi sebenarnya oleh sistem pendidikan kita juga gitu. Nah itu akhirnya berkelindan tentang identitas juga akan orang mudanya itu sendiri gitu. Bagaimana mereka melihat bahwa saya mengidentifikasikan diri saya demikian, apakah ada ruang tersebut untuk mengekspresikan identitas saya? Nah, seringkali tidak gitu, ketika misalnya tidak ada di dalam channel-channel yang dibutuhkan oleh negara kita gitu. Yang paling sering itu kalau misalnya, kalau kalian pernah lihat Good News from Indonesia, GNFI kan ya, itu kan paling sering kita ngelihat bahwa sebenarnya channel-channel yang layak diterima oleh negara kita itu kan yang terikat akan kebangsaan, narasi-narasi kebangsaan, Pancasila segala macam. Nah di luar itu mungkin akan sangat sulit untuk diterima, dan itu akhirnya kan akan sangat membatasi kita sebagai individu juga untuk memiliki identitas yang di luar tersebut. Dan layaknya semua orang, saya juga ikut merasa gitu, kalau misalnya kita dibatasi identitas kita, ya itu kita akan sangat sulit untuk menjadi seseorang gitu. Dan makanya kita akan mencari tempat lain, ruang lain yang bisa menerima kita mungkin apa adanya, dan yang bisa menerima kita lebih apa adanya mengenai diri kita sendiri. Dan sekali lagi ya itu emang, tapi itu memang institusi pendidikan yang memang saat ini seperti itu gitu kan, tujuannya adalah untuk menghasilkan, kan sebenarnya kan institusi pendidikan itu kayak mesin cetak ya, kalau kalian lihat itu mencetak sesuatu sesuai dengan kebutuhan si institusi pendidikan tersebut gitu. Bahkan belum tentu dengan institusi pendidikan tersebut, tapi mungkin terikat dengan kebutuhan negara, terikat dengan kebutuhan agama, terikat kebutuhan masyarakat segala macam, mencetak tersebut gitu. Nah itu semua cetakan itu pasti kan akan membatasi, karena namanya juga cetakan kan ya, ada dalam mold tertentu gitu. Nah itu pasti akan membatasi ekspresi identitas kita, diri kita sendiri akhirnya, dan itu akhirnya kayak sedikit terikat dengan suatu hal yang lebih eksistensial juga gitu, kayak siapa diri saya jika diri saya selalu ditentukan oleh hal di luar diri saya gitu kan. Nah, akhirnya kayak kita mungkin itu menjadi salah satu landasan juga kenapa misalnya banyak anak muda yang menggunakan sosial media untuk menemukan diri mereka gitu, untuk menemukan identitas baru mereka, dan menggunakan cara-cara lain termasuk mungkin kliti itu sendiri gitu. Jadi ya menurut saya penting banget sih, karena ya saya pribadi sih akan selalu mencari ruang-ruang yang bisa memahami identitas saya atau ekspresi akan identitas saya sendiri sih. Semoga menjawab sedikit. Ya mungkin tambahan dari saya, cuma ya saya kira inisiatif oleh seniman itu menarik dan selalu menjadi masalah, ya, peluang untuk anak muda bisa ekspresikan diri dalam konteks institusi formal pendidikan sangat ideologis, sangat mengecilkan ruang untuk berekspresi yang tidak sesuai dengan misalnya konstruksi wacana nasionalisme, pengaruh agama secara bukan memperluas tapi mempersempit wacana untuk bisa bahas berbagai hal ini. Dan saya rasa untuk banyak anak muda, dan ya sekali lagi saya disclaimer, saya tidak suka bicara atas nama anak muda sendiri, tapi mungkin dialami sebagai makin sempit ruang untuk berekspresi. Dan ini keahliannya Mas Ben, tapi mungkin ya pendidikan
sangat ideologis, tidak membuka peluang kemungkinan, tapi malah untuk construct warga yang sesuai dengan norma-norma politik dan sebagainya. Yang karena saya besar meneliti di dalam konteksnya Orde Baru, dan yang menjadi suatu hal yang tidak dialami anak muda yang sekarang. Dulu ada bahasa manusia seutuhnya, menjadi satu hal dari retorika Orde Baru sebagai ideologi pendidikan untuk membentuk. Jadi tujuan pendidikan formal bukan untuk memberi keterampilan untuk bisa membuat hidupnya lebih baik, tapi untuk membentuk seseorang, membentuk konsep manusia Indonesia yang seutuhnya, yang tertanam dengan nilai-nilai Pancasila sesuai penafsiran negara, jelas, bukan penafsiran yang lain. Jadi peran sangat ideologis itu ada. Dan saya lihat mungkin tren beberapa tahun belakang ini yang sudah dikomentar banyak akademisi dengan democratic decline, dengan illiberalisme yang sangat terakar di dalam sistem politik sekarang. Saya kira mungkin juga di sistem pendidikan begitu. Dan anak muda mereka bisa akses, seperti Ben mengatakan, dunia lewat sosial media. Mereka tahu tentang banyak hal, tapi mereka di sekolah disuruh begini. Dan jadi jalan buntu, saya kira ya kontradiksi dan frustrasi makin nampak. Dan nampak beda dengan tahun 80-an, 90-an, tidak bisa mengakses internet, tidak bisa mengakses berbagai perspektif dan pandangan. Nah, sekarang ya kontradiksinya antara dunia yang bisa ditanggapi dan di-experience online lewat berbagai hal, cultural consumption, global cultural consumption, dan apa yang disampaikan di pendidikan formal, apalagi di tingkat sekolah. Mudah-mudahan di universitas lebih luas, gitu. Ya, dan banyak kawan saya yang dosen yang mereka emang usaha untuk begitu. Tapi di tingkat high school, senior high school, saya kira, dan ini sudah dikomentar banyak peneliti, sangat ideologis, dan untuk anak muda saya kira itu bikin tension point yang akan berakibat berbagai fenomena sosial, termasuk hal seperti keliti dan kekerasan. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Mengingat waktu, jadi itu akan menjadi pertanyaan terakhir untuk hari ini. Jadi mungkin untuk rekap sedikit dari tadi, sebenarnya masalah keliti itu adalah masalah yang sangat-sangat kompleks, bisa dikaji dari sangat banyak aspek, dari pendidikan, gentrifikasi, hilangnya ruang-ruang ekspresi dan sebagainya, dan upaya untuk menekan atau mencoba untuk mencari solusi yang berbau-bau represif atau bahkan menggunakan kekerasan itu sendiri, apalagi dalam media-media yang bahasanya sangat mendehumanisasi para pelaku biasanya juga, itu bukanlah solusi terbaik yang bisa kita dapatkan sekarang, dan perlu lebih banyak riset, perlu upaya dan pendekatan yang lebih mencoba untuk melihat dari berbagai aspek dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi sekian untuk acara hari ini. Terima kasih kedatangannya teman-teman sekalian. Untuk Mas Ian dan Mas Ben mungkin boleh stay di ruang untuk mengobrol soal promosi acara Baleirung sebentar. Tapi untuk teman-teman yang lain, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di acara launching minggu depan. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.